Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Faqala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Bapak-bapak lan ibu-ibu jamaah salat Isya rahimakumullah, kita lajengaken pembahasan fikih salat. Malam hari ini kita melanjutkan yang kemarin gerakan sujud sampun rampung, kita lajengaken gerakan berikutnya inggih menika duduk di antara dua sujud. Berkaitan dengan fikih duduk di antara dua sujud, ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, duduk di antara dua sujud adalah rukun sholat, sehingga kalau kita tinggalkan sholat kita tidak sah. Karena pengertian rukun sholat adalah satu gerakan atau bagian dari sholat yang kalau kita tinggalkan tanpa peduli alasannya apapun, maka sholatnya batal. Mungkin dia tinggalkan karena lupa atau bahkan sengaja, asal meninggalkan rukun maka sholatnya langsung batal. Dalilnya adalah sabda Rasulullah SAW ketika beliau mengajari salah seorang sahabat, summasjud hatta tasma'inna sajidan summarfa hatta tasma'inna jalisan. Kemudian sujudlah sampai tumakninah ketika sujud, kemudian bangunlah untuk duduk sampai tumakninah ketika duduk. Ini yang pertama. Yang kedua, sebelum kita duduk di antara dua sujud, maka harus mengucapkan takbir intikal. Ketika sujud, begitu bergerak ke arah duduk, sambil bergerak, maka kita mengucapkan Allahu Akbar sampai posisi duduk sempurna. Kemudian yang ketiga, cara duduknya adalah dengan iftiros, yaitu duduk yang sebagaimana kita kerjakan selama ini. Caranya adalah dengan membentangkan kaki kiri untuk kemudian diduduki. Sementara kaki kanan ditegakkan, jari-jari kaki di hadapan ke arah kiblat. Ini adalah petunjuk Rasulullah yang diriwayatkan Imam Abu Dawud dan Imam Nasai. Kemudian yang keempat, kadangkala Rasulullah duduk di antara dua sujud dengan cara ik'a, dan ini adalah cara duduk yang mungkin jarang-jarang kita lakukan karena memang dulu Rasul juga jarang. Caranya adalah posisi kaki kanan persis tidak berubah, kaki kanan kita tegakkan sehingga tumit sebagai alas duduk, kemudian kaki kiri persis seperti kaki kanan, jadi sama-sama ditegakkan sehingga kita duduk di atas dua tumit kiri dan kanan. Jadi seperti iftiros, tetapi kaki kiri persis seperti kaki kanan. Yang mungkin kalau kita kerjakan karena tidak biasa mungkin agak aneh, tetapi ini termasuk sunnah Rasulullah SAW. Ketika Tawus bertanya kepada Ibnu Abbas tentang duduk ik'a ini, maka kata Ibnu Abbas, faqala hiya sunnah. Ini termasuk sunnah Rasulullah SAW, walaupun Rasul jarang-jarang melakukannya. Kemudian yang kelima, cara duduk di antara sujud adalah dengan mengarahkan jari-jari tangan ke arah kiblat. Jadi jari-jari dirapatkan, semuanya dihadapkan ke arah kiblat dan diletakkan di atas paha. Kemudian yang keenam, posisi punggung harus tegak sempurna.
dan tidak boleh condong. Makanya duduk di antara dua sujud tidak sah kalau posisi duduk kita tidak sempurna. Misalnya baru setengah duduk kemudian langsung sujud lagi. Ini namanya tidak sah dari dua sisi. Pertama, karena posisi duduknya tidak tegak sempurna punggungnya. Yang kedua, sangat mungkin model duduk seperti ini tidak tumakninah, sehingga duduknya belum selesai tetapi langsung sujud kembali. Karena tidak tumakninah maka duduk di antara dua sujudnya tidak sah. Karena tidak sah maka sholatnya juga menjadi tidak sah, karena duduk di antara dua sujud ini adalah rukun sholat. Maka ini perlu kita perhatikan. Begitu kita duduk sempurna, tegak, baru nanti boleh membaca doa di antara dua sujud. Ini yang penting, karena kadang-kala masih ada beberapa kesalahan, duduknya tidak sempurna dan tidak tumakninah, padahal ini sangat membahayakan sahnya sholat yang kita kerjakan. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan memperlama duduk di antara dua sujud. Ini terutama kalau sholatnya sendirian atau sholat sunnah, karena dari salah satu tabi'in yaitu Sabit Al-Bunani, beliau muridnya Anas bin Malik. Anas bin Malik mengisahkan bahwa dulu Rasulullah biasa memperlama duduk. Maka kemudian kebiasaan Rasulullah ini ditiru oleh Anas bin Malik, sampai-sampai orang-orang berkomentar saking lamanya Anas bin Malik duduk di antara dua sujud dengan lama sekali, seperti lamanya sujud, bahkan hampir sama seperti lamanya berdiri. Maka manusia mengatakan hatta yaqulal qail qad nasiya. Anas bin Malik ini sudah lupa, dikiranya mungkin itu tasawuf atau bagaimana, padahal sebetulnya Anas bin Malik ingin mengamalkan sunnah Nabi, yaitu memperlama duduk di antara dua sujud. Kalau Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, beliau mengatakan ada dua sunnah dalam sholat yang sejak berakhirnya zaman sahabat Nabi Muhammad SAW, dua sunnah ini ditinggalkan ketika sholat. Sampai karena ditinggalkan hari ini mungkin kalau ada orang mengamalkan sunnah ini kelihatan aneh. Padahal ini adalah sunnah, yaitu apa? Pertama, memperlama iktidal. Yang kedua, memperlama duduk di antara dua sujud. Ini kata beliau sunnah yang sejak sahabat sudah wafat semua sudah banyak ditinggalkan. Mungkin kalau memperlama sujud orang masih paham. Kalau sujud memang sunnahnya memperlama doa. Tetapi untuk iktidal dan duduk di antara dua sujud sebetulnya itu sunnah, tetapi banyak orang yang tidak mengetahuinya. Kemudian poin berikutnya tentang duduk ini adalah posisi tangan atau hasta di atas paha, jadi tidak dibentangkan keluar. Kalau kemarin ketika sujud itu posisi hasta dari telapak tangan sampai ke siku itu kan dibentangkan ke samping kiri dan kanan, menjauhi perut, menjauhi lambung. Tetapi untuk duduk ini posisi tangan dibuat lurus di atas paha kita. Kemudian poin yang berikutnya untuk masalah doa di antara dua sujud. Doa di antara dua sujud ini pilihannya banyak sekali. Untuk malam hari ini karena waktunya terbatas, saya pilihkan satu doa dulu, yaitu doa yang paling singkat. Doa paling singkat ini adalah dari Rasulullah ketika beliau mengajarkan kepada Hudzaifah bin Yaman, di mana Hudzaifah mengatakan wa kana yaqudu fima bainas sajdataini nahwan min sujudihi. Adalah Rasul ketika duduk di antara dua sujud, beliau memperlama duduk di antara dua sujudnya, lamanya persis ketika beliau sujud. Jadi sujudnya lama, itu pun duduknya juga hampir sama lamanya dengan sujud. Wa kana yaqulu rabbighfirli rabbighfirli. Dan ketika duduk tadi Rasulullah membaca doa ternyata singkat saja doanya. Rabbighfirli rabbighfirli. Jadi ini bisa kita amalkan dan saya kira sangat mudah dihafalkan.
Rabbighfirli, Rabbighfirli. Ya Allah ampunilah aku, ya Allah ampunilah aku. Makna ya Allah ampunilah aku ini sebetulnya ada 3 makna. Selama ini mungkin kita hanya tahu maknanya adalah kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal tafsir yang tepat, yang lengkap adalah makna Rabbighfirli ini ada 3. Pertama, mohon kepada Allah agar mengampuni dosa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, mohon kepada Allah untuk menutupi aib atau dosa-dosa kita, baik ditutupi di dunia apalagi nanti ditutupi di akhirat. Karena tertutupnya aib kita ini nikmat yang luar biasa. Andai kan dosa kita ini semuanya ditampakkan oleh Allah di hadapan manusia, tentu kita tidak akan berani untuk keluar menemui manusia. Maka salah makna yang kedua dari Rabbighfirli, karena al-ghufru itu maknanya as-sitru, berarti adalah ya Allah tutupilah aibku, dosa-dosaku, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian makna yang ketiga dari Rabbighfirli adalah ya Allah lindungilah aku dari dampak maksiatku, baik di dunia maupun di akhirat. Karena setiap maksiat pasti punya dampak. Dampak di dunia saja dari maksiat yang kita kerjakan itu ada puluhan. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mendaftar dalam Jawabul Kafi ada puluhan dampak maksiat yang akan ditimpakan kepada pelakunya selama dia tidak bertobat. Salah satunya adalah kata Rasulullah, innar rajula la yukhramu rizqa bidzanbi yusibuhu. Seorang laki-laki akan terhalangi dari rezekinya disebabkan maksiat yang dia kerjakan. Jadi salah satu dampak maksiat adalah terhalangi rezeki. Maka Rabbighfirli makna yang ketiga adalah ya Allah lindungilah aku dari dampak maksiat di dunia maupun di akhirat. Makanya kata Syekhul Islam, orang kalau sudah tobat dan istighfar, insya Allah dia akan diampuni dosanya, dia akan ditutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga, dia akan bebas dari dampak maksiat baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang terakhir, beberapa ulama memberikan penjelasan dari hadis ini. Kalau yang dibaca Rasul hanya Rabbighfirli, Rabbighfirli saja, kenapa Rasul duduknya lama sekali? Itu maknanya, para ulama menjelaskan berarti ketika Rasul membaca Rabbighfirli, Rabbighfirli itu diulang sebanyak mungkin. Dan ini tidak ada larangan. Sebagaimana dulu yang saya sampaikan dari perkataan Qadhi Abu Ya'la bahwa bacaan sholat termasuk Rabbighfirli, Rabbighfirli ini boleh diulang sebanyak mungkin. Karena semakin banyak doa dan tasbih yang kita panjatkan akan semakin afdol. Demikian untuk fikih duduk di antara dua sujud. Untuk doa-doa yang lebih panjang masih banyak sekali karena waktunya terbatas. Insya Allah minggu depan kita akan sampaikan pilihan doa yang lain yang lebih panjang beserta makna dan tafsirnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.